Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Masya Allah. Buat jamaah yang baru bergabung, kita sedang membahas tema keajaiban terjadi setelah aku mengubah cara doaku. Nah jadi untuk pemirsa semua yang ada di rumah, kita membahas bagaimana sih cara berdoa yang benar. Mungkin kita bisa lihat cuplikan yang satu ini. Jadi Bib, gimana Bib? Memangnya kita kalau misalnya mau berdoa dulu tuh kita harus banyak-banyak memuji dulu baru meminta. Betul. Atau kita harus langsung minta aja, detail aja apa yang kita mau gitu loh Bib? Kalau minta sama orang tua masih kecil biasanya kan baik-baikin dulu kan? Ada caranya. Masya Allah, silakan Habib. Ya akhir Selin, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketika seorang hamba meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada aturan dan ada caranya. Diawali dengan kalimat ampunan dulu kepada Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Minta ampunan kepada Allah. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya, ketika mau dikabulkan doa oleh Allah, maka minta ampunan dulu sama Allah. Ketika seorang hamba minta ampunan kepada Allah, maka Allah akan ampuni hamba tersebut. Dan tentunya diawali dengan pujian kepada Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, kama syukru, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim, wa li azimi sultanik. Ini adalah bentuk pujian kepada Allah. Segala puji bagimu ya Allah. Bersyukur kami menjadi hamba-Mu ya Allah. Kamu adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Engkau maha pengasih, Engkau maha penyayang. Puji dulu Allah. Ini adalah bentuk apa? Bentuk permintaan kepada Allah. Puji Allah. Dan juga apa? Mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena salawat merobek daripada hijab dan dikabulkan doa. Jadi syarat doa itu minta ampunan kepada Allah. Dan tentunya memuji kepada Allah. Dan bahwasanya hamba Allah yang dia banyak dosanya, melampaui batas, entah dia zina, judi, khamar, maksiat, dia tobat, dia minta ampunan kepada Allah, maka rahmat Allah nggak akan putus. La taqnatu min rahmatillah. Bahwasanya rahmat Allah tidak akan putus. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Maha Pengampun dan mengampuni semua dosa-dosa hamba. Dalam tafsir An-Nuqatul Uyun, tafsir Mawardi dijelaskan bahwasanya ketika hamba bertaubat, minta ampunan kepada Allah, minta ampunan dengan sebaik-baiknya, Allah ampunin. Dan kalau dia bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, dimanapun dia berada dan berharap akan pertolongan Allah, Allah kasih pertolongan. Dan ketika seorang hamba, dia menyesali semua perbuatannya, dia neteskan air mata itu akan menjadi saksi tobat hamba tersebut. Jadi teteskanlah air mata, bertobatlah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, renungilah semua dosa-dosanya. Hidup kita ini di dunia ini sementara, akhirat adalah kekal abadi. Al-akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat adalah negeri yang terbaik dan kita akan datang ke sana pasti. Dan tentunya itu adalah tempat tinggal kita selama-lamanya. Minta ampunan, bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, ibadah yang baik, memuji kepada Allah, niscaya doa yang dikabulkan oleh Allah. Masya Allah, Bib. Jadi dunia itu hanya sementara ya. Kita harus rajin-rajin beribadah dan ingat akan kematian tentu aja. Dan untuk para jamaah yang ada di studio, udah gak sabar nih kan pada mau nanya langsung ke Ustadz atau ke Habib Usman mungkin? Ya kan, karena kita akan masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, kita mau langsung nanya ke mana dulu? Siapa yang mau nanya? Oke Mbak, silakan ke tengah. Iya, boleh diperkenalkan dirinya siapa Mbak? Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Astria dari Majelis Taklim Al-Falah Cikidang, Sukabumi. Masya Allah. Langsung mau nanya ke siapa? Ke Ustadz Syam. Ustadz Syam, izin Ustadz. Neng Astria dari mana? Al-Falah atau Al-Falah? Al-Falah. Al-Falah atau Al-Falah? Al-Falah. Al-Falah. Tanya dong Ustadz. Iya. Tapi sebelum bertanya, saya ada pantun dulu. Cakep. Belum ya? Belum, sabar. Main ke taman bawa semangka. Cakep.
sambil duduk di atas pohon mangga. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah Islam itu indah, hatinya tetap dijaga. Udah Bu, gak usah cakep lagi. Yamin gitu. Kan udah selesai pantunnya. Silakan. Neng. Pertanyaannya, katanya kalau orang berdoa harus cepat terkabulkan itu harus spesifik ya. Kalau misalkan doanya sudah kita lakukan secara spesifik tetapi belum merasakan keajaibannya, apakah ada yang salah dari doa tersebut? Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan. Oke, terima kasih jamaah yang bertanya. Terima kasih Selin Tabi guru kami Ustaz Maulana Habib Utsman, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama, dia dengar anaknya berdoa, "Ya Allah ya Rabb, saya mau istana berwarna putih di sebelah kanannya surga. Kalau saya masuk surga ya Allah." Didengar sama bapaknya dipanggil, "Coba ulang doamu." "Saya minta istana kepada Allah yang warna putih, 3 lantai di sebelah kanannya surga." Kata ayahnya, "Kalau kamu berdoa seperti itu, kamu akan dapat daripada hadisnya Nabi." Apa kata Nabi? "Sayati zamanun, akan tiba nanti sebuah masa di mana umatku berlebih-lebihan dalam bersuci, bertoharah, dan berlebih-lebihan dalam berdoa." Subhanallah. Kenapa ya? Kalau minta surga minta aja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atau sedetail-detailnya minta aja bi ghairi hisab. Masuk surga tanpa dihisab. Atau minta jannatul firdaus. Mintanya surga yang tertinggi. Isinya surga, nggak usah kamu ngatur Allah. Kenapa? Yang penting masuk surganya terlebih dahulu. Jadi ada juga orang berlebih-lebihan dalam bersuci, bertoharah. Mana itu Bu? Harusnya dengan 1 kali dengan sebotol air cukup untuk berwudu, dia pakai keran sekencang-kencangnya, maka makruh hukumnya berlebih-lebihan. Kalau berdoa sesuatu yang ditetapkan sama Allah, nggak usah minta berlebih-lebihan. Tapi kadangkala kita juga minta detail, itu perlu. Contoh misalnya, ya Allah berikan saya handphone, ya. Lalu sebut mereknya, spesifikasinya, beserta apa? Beserta tujuannya. Pengen handphone supaya bisa video call sama orang tua di kampung. Beli, ya Allah pengen handphone. Kenapa? Karena kadangkala handphone juga jadi alat judi online. Maka kalau mintanya minta detail. Ya Allah saya butuh ini, saya butuh yang layarnya besar supaya saya bisa ngaji di situ. Minta detail. Kenapa? Karena kadangkala alat yang itu bisa dipakai dengan sesuatu yang tidak baik. Maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala jangan seperti request, tapi berdoalah minta kepada Allah Subhanahu wa taala seperti seorang hamba memohon kepada tuannya. Nah, ini seorang hamba memohon kepada Tuhannya, maka mintalah kepada Allah. Kadangkala minta spesifik, kadangkala ada yang umum-umum saja. Seperti apa? Nabi berdoa, "Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa shifaa'an min kulli da'i wa saqam." Doa apa itu Bu? Doa minum air Zam-zam. Itu doa umumnya. Tapi ada imam-imam seperti Imam Daruqutni, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ketika mau minum air zam-zam dia doanya begini, "Ya Allah jadikan saya minum air zam-zam ini seperti saya meminum ini, pintarku seperti imam itu." Pintarku seperti imam itu. Jadi kadangkala umum, kadangkala spesifik. Allahu ta'ala alam. Masya Allah, jadi minta yang spesifik dan harus ikhlas juga ya? Iya dong, kalau itu mah syarat mutlak, nggak bisa ditawar-menawar. Terima kasih. Sama-sama Selin. Oke, buat para jamaah pastinya semuanya insya Allah sudah terdapat jawabannya. Dan kalaupun pada pagi hari ini belum sah kalau kita belum mendengarkan cerita yang sangat menarik, kira-kira ceritanya seperti apa. Karena kita akan masuk ke segmen Ustadz Bercerita. Silahkan Ustadz Maulana. Keajaiban itu datang setelah aku mengubah doaku. Kisah ini kita ambil dari kisah sahabat Nabi Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Gimana kisahnya? Sosok kisah sahabat yang kata-katanya diijabah, ucapannya diijabah. Karena memang sejak dulu nggak pernah menyembah berhala.
Sa'id bin Zaid sebenarnya mendapatkan doa dari ayahnya sendiri. Doa seorang ayah yang luar biasa keimanannya, Zaid, sampai mencari siapakah nabi yang akan datang. Aku mau mencari agama yang benar. Sampai dia mencari ke Persia, mencari ke Roma, dan endingnya disampaikan oleh seorang pendeta, nabi yang kau cari ada di Mekah. Betapa susahnya beliau untuk mengikuti ajaran agama Islam karena banyak tekanan. Lalu Zaid berdoa, ya Allah, kalaupun aku susah untuk menyembahmu, jadikanlah anakku mudah untuk menyembahmu. Begitu hebatnya ketika mengubah doanya. Doa mencari Allah, mencari Tuhan, mencari agama. Tapi dia doakan buat anaknya agar dimudahkan menjalankan agama. Apa yang terjadi? Peperangan yang diikuti oleh Sa'id bin Zaid itu menang. Itu menang. Bahkan ketika terjadi fitnah atas beliau, difitnah oleh seorang, apa kata Sa'id? Ya Allah, perlihatkan kebenaran itu. Kalau aku lagi difitnah dan orang yang memfitnahku, jadikan dia buta. Tahu benar orang itu jadi buta. Bahkan perebutan lahan, dikiranya Sa'id itu ngambil lahan orang. Tahu keajaiban itu datang setelah mengubah doanya. Ya Allah, perlihatkan kebenaran itu. Kalau itu memang punyaku. Ketika banjir datang, tempat pemilik tanah, pemiliknya adalah Sa'id, itu tidak kena banjir. Bahkan Sa'id bin Zaid didoakan oleh Nabi untuk masuk ke dalam surga. Belajar dari sini, inilah kekuatan doa. Kekuatan doa dan adanya kezaliman. Orang yang terzalimi dikabulkan doanya sampai buta yang menzaliminya, sampai di Allah perlihatkan keajaiban. Tanahnya tidak kena banjir padahal sekitarnya kena banjir. Bahkan dapat doa dari Rasulullah. Ayo, jangan pernah berhenti untuk mendoakan anak. Kalaupun aku miskin, jangan biarkan keturunanku miskin. Kalaupun aku susah, jangan sampai keturunanku susah. Jangan cuma mendoakan diri, tapi apa salahnya kita mendoakan keturunan-keturunan kita. Dan hati-hatilah dari doa orang yang terzalimi, karena itu diijabah oleh Allah. Ingat, doa diijabah oleh 3. Siapa itu yang doanya diijabah? Orang yang terzalimi, orang tua doa kepada untuk anaknya, dan yang ketiga orang yang sedang musafir. Jangan kemana-mana ya, kita akan lebih lanjut lagi bahas tentang keajaiban terjadi setelah aku mengubah cara doaku setelah yang satu ini. Jamaah, alhamdulillah.